Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Syawaludin dengan nomor induk mahasiswa 231233024. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali atau menjelaskan kembali tentang mata kuliah Titilaras pada pembahasan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Titilaras adalah penjelmaan atau bentuk notasi Sunda sebagai jembatan untuk menentukan keutuhan lagu baik sekar maupun gending untuk dibaca, dipraktekkan melalui waditra dan sekar. Secara etimologis, kata titilaras berasal dari dua kata, yaitu titi dan laras. Titi yang berarti tangga, tanda, aturan, sedangkan laras adalah nada. Jika digabungkan maka akan terwujud kata titilaras atau tangga nada. Laras ditentukan oleh bentuk dan bahan baku secara alami, seperti laras pelog atau salendro berasal dari rasa suaranya apabila dibunyikan melalui bambu, besi, perunggu, senar, dan kayu. Maka dari itu pengertian titilaras secara luas adalah suatu sistem untuk mengubah suara ke dalam bentuk tulisan atau partitur. Titilaras dalam karawitan Sunda adalah penemuan dari Raden Mahyar Kusumadinata yang selama hidupnya ia dedikasikan untuk meneliti dan mencari materi tentang titilaras Sunda. Kata daminatilada adalah hasil dari pecahan kalimat ada minangka pranataning laras. Lalu titi adalah tangga, tadi disebutkan titi adalah tangga. Laras adalah susunan nada-nada yang beraturan, diatur oleh interval jarak satu nada ke nada lainnya. Karawitan Sunda ada dua induk laras, diantaranya ada salendro dan laras pelog. Laras salendro mempunyai rakitan nada yaitu degung dan madenda, atau lebih tepatnya mungkin ada perindukan nada, peranakan nada degung dan madenda. Dan laras pelog yaitu ada jawar, liung, dan sorok. Lalu di dalam karawitan Sunda ada beberapa laras yang digunakan, diantaranya yang pertama ada laras salendro. Laras salendro ialah skala dalam gamelan yang terdiri dari 5 nada. Laras ini memiliki karakter yang lebih lembut dan mendayu-dayu, sering digunakan dalam lagu-lagu yang memiliki tema ceria dan romantis. Salendro cenderung menghasilkan nuansa yang damai dan harmonis. Laras salendro bercabang menjadi laras-laras lainnya, yaitu laras madenda, laras degung, mataraman, kobong, mandalungan. Nah, cabang laras-laras ini tetap berpotensi pada nada-nada dalam salendro. Yang membedakannya adalah jarak atau interval dari nada ke nada masing-masing laras. Lalu ada laras pelog. Nah, laras pelog ini mempunyai 3 surupan, yaitu surupan jawar, liung, dan sorok. Di dalam pelog terdapat 6 rakitan suara yang telah disusun. Jika ditambah dengan nada panangis dan pamirik dalam wilahan gamelan, maka terdapat 9 surupan dalam sebuah perangkat gamelan pelog. Lalu ada laras degung. Nah, laras ini biasanya digunakan dalam pertunjukan yang melibatkan tarian. Karakter laras degung memberikan kesan lebih dinamis dan cepat, cocok untuk menciptakan suasana yang meriah, berbeda dengan laras pelog karena interval dan suaranya berbeda. Laras degung adalah laras yang dihasilkan dari laras salendro padantara. Laras di degung
Laras di degung berkaitan pula dengan gamelan yang digunakan di parahyangan, yaitu gamelan degung. Gamelan ini berbeda dengan gamelan sayendro dan pelog, baik larasnya maupun perangkatnya. Lalu ada laras madenda. Laras madenda merupakan bagian dari laras pelog yang memiliki tujuan nada. Lalu laras ini cenderung memiliki nuansa yang lebih dalam dan serius. Dalam konteks lagu, madenda dapat menambah elemen emosional yang kuat. Sering digunakan dalam pertunjukan yang menceritakan cerita atau tema yang lebih berat. Laras madenda adalah laras yang dihasilkan dari pemecahan laras sayendro yang menurut suarantara. Sayendro menurut suarantara. Sama halnya dengan laras degung. Laras ini dapat ditemukan dalam perangkat gamelan degung. Lalu ada konsep pindah surupan. Nah, pindah surupan ini teknik dalam musik tradisional Jawa memungkinkan musik untuk berpindah dari satu laras atau skala ke laras lainnya. Dalam konteks gamelan, pindah surupan seringkali digunakan untuk menciptakan variasi dalam permainan, mengubah suara, atau menyesuaikan dengan bagian-bagian tertentu dari sebuah lagu. Laras pelog madenda. Nah, laras pelog madenda adalah salah satu jenis laras dalam gamelan Jawa yang menggunakan 7 nada. Struktur laras ini memiliki nuansa yang lebih gelap dan sering digunakan dalam lagu-lagu yang memiliki tema serius dan mendalam. Lalu dalam laras, notasi yang digunakan berfokus pada kombinasi nada-nada tertentu dan penguasaan teknik serta interpretasi sangat penting. Nah, laras degung adalah laras gamelan memiliki 8 nada. Laras ini biasanya lebih ceria, iringannya cocok untuk lagu-lagu yang lebih cepat dan energik. Laras degung sering digunakan dalam pertunjukan yang mengandung unsur tarian, memberikan warna yang lebih meriah dan dinamis pada musik. Nah, lalu memahami konsep pindah surupan, laras pelog madenda dan laras degung sangat penting bagi musisi gamelan. Setiap laras memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda. Dan estetik pindah surupan membantu dalam eksplorasi kreativitas dan permainan musik. Mungkin sekian hasil pemahaman tentang mata kuliah titilaras dari konsep perpindahan nada, lalu pengertian surupan, laras-laras. Mudah-mudahan dengan hadirnya titilaras di perkuliahan ISI Bandung bisa menjadi bekal yang penting untuk kita mendalami musik karawitan Sunda. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.